Selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Salim. Kali ini saya akan membahas mengenai tutorial Proofforce ya, melanjutkan dari sesi sebelumnya. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara memonitor SPAJ yang sudah kita submit ya, bagaimana kita tahu bahwa SPAJ tersebut sudah tercatat di sistem dan bagaimana juga kita melihat bahwa SPAJ tersebut sudah issued menjadi polis. Oke, mari kita lanjutkan teman-teman ya. Seperti di layar teman-teman sudah bisa melihat bahwa ini adalah dashboardnya Proofforce ya. Di paling atas ini adalah pengumuman yang atau promo-promo yang terus bergeser ya. Kemudian ada berita-berita terbaru ya, produksi ya, persistensi, status proposal, status polis, kontes dan sebagainya ya teman-teman ya. Oke. Nah, pada awalnya, pada saat kita submit, kita menggunakan ISGS SPAJ ini. Betul ya teman-teman ya, menunya yang ISGS SPAJ kita pergunakan untuk membuat ilustrasi sampai dengan submit ilustrasi tersebut. Oke. Nah, saat patokannya adalah pada saat terakhir submit adalah status tersebut harus tertulis sebagai pending UW. Saya ulangi teman-teman ya. Jika berhasil submit, maka statusnya yang tertulis adalah pending UW. Kalau seandainya status masih pending submit, berarti masih ada yang kurang dalam pengisian data SPAJ tersebut dan belum terrecord sebagai proposal. Ya, oke teman-teman ya. Nah, setelah status di ISGS SPAJ ini berubah menjadi pending UW, maka ya kita bisa kontrol selanjutnya adalah kita masuk ke dalam menu status proposal ini. Oke teman-teman ya, di layar teman bisa lihat status proposal ya. Nah, di layar ini teman-teman bisa lihat juga ya, di status proposal saya ada 2 yang proposal, kemudian ada 3 yang decline, ada 40 yang withdrawn ya. Statusnya apa aja ya? Proposal ini artinya adalah SPAJ yang masuk dan masih ada pendingan ya. Nah, ini ada pendingan dan belum jadi polis. Pendingannya seperti apa dan apa aja isinya nanti saya akan bahas kepada teman-teman ya. Nah, kalau dia sudah approve tapi belum bayar, maka dia akan pindah ke posisi menjadi underwriting approval ya. Teman-teman lihat nih yang warna hijau itu ya, kotaknya itu ya. Kalau decline itu artinya pengajuan SPAJ tersebut memang sudah dibatalkan. Kalau yang postpone itu artinya dibatalkan oleh Prudential tapi bisa diajukan misalnya dalam 6 atau 2 tahun kemudian. Kalau withdrawn itu berarti SPAJ sudah submit tapi tidak jadi proses. Ya, oke. Nah, kita kembali lagi melanjutkan tadi kalau udah selesai. Kalau sudah selesai kita submit SPAJ ya dan sudah masuk ke status proposal. Yang kita perlu lakukan adalah teman-teman kita klik nih si rincian proposal, kita klik ya teman-teman. Oke, kita klik ya. Nah, setelah klik dia akan masuk ke dalam tampilan rincian proposalnya. Nah, rinciannya ini semuanya udah ada keterangan teman-teman, ada kontrak withdrawn, decline segala macam. Itu tampilannya adalah tampilan detail ya. Nah, yang kita perlu cari tentunya adalah proposal yang statusnya kita klik ya, klik tampilkan ya, klik tampilkan semua, kita klik si kontrak proposal. Oke. Nah, maka tampillah adalah proposal-proposal yang sudah kita submit tapi pending dan belum issued ya teman-teman. Ya, nah kalau di contohnya di sini teman-teman bisa lihat ada 2 SPAJ saya yang sudah saya submit tapi masih belum issued jadi polis. Ya, atas nama Maria Tarsisia dan Yolanda Chong. Nah, kita lihat lebih jauh lagi, kenapa sih ini masih belum issued ya. Oke teman-teman, saya akan klik yang Maria Tarsisia ya, saya klik. Nah, setelah diklik ya, nanti akan muncul tampilan detailnya. Mengapa sih proposal ini belum issued ya. Nah, teman-teman untuk kontrak proposal ini terus harus kita monitor terus ya. Oke, nah kita bisa lihat sekarang ya, ada data pribadinya, kita cocokkan nomor SPAJ-nya sekian ya, pemegang polis ya dan sebagainya. Datanya kita sudah bisa lihat semuanya, produknya diambil apa ya, preminya berapa. Ini semua sudah tercatat teman-teman ya. Canggih banget Proofforce ini ya. Nah, untuk lihat pendingannya apa, teman-teman kita klik di tindak lanjut ini ya, yang tindak lanjut ini kita klik. Oke, kliknya di panah yang ke kanan itu ya, yang ada panah itu kita klik. Nah, muncullah ini teman-teman ya. Jadi apa saja yang data yang muncul ya, pertama adalah 23 September 2020 itu adalah NTU date ya. Maksudnya NTU date itu apa teman-teman? Adalah batas terakhir calon nasabah untuk melengkapi ya kebutuhan yang diminta oleh Prudential. Nah, kebetulan ya Maria Tarsisia ini sejarahnya adalah dia hipertiroid teman-teman ya. Memang ada sejarah hipertiroid dan itu saya cantumkan juga dalam SPAJ. Nah, dari sejarah hipertiroid itu teman-teman bisa lihat bahwa statusnya info ya, SPAJ hipertiroid info ya.
Nah, dari info tersebut dimintalah medical check up ya, berupa teman-teman bisa lihat ya, requirement send ya, P garis miring LPK T3 T4 TSH ya. P garis miring itu artinya pemeriksaan teman-teman ya. LPK itu adalah laporan pemeriksaan kesehatan alias interview dokter. T3 T4 TSH itu adalah indikator check up untuk tiroid ya. Dan di sini teman-teman juga bisa lihat bahwa medically tanggung oleh Prudential teman-teman ya. Nah, selain itu juga diminta thyroid questionnaire ya. Nah, thyroid questionnaire ini kita bisa dapatkan dari SFA teman-teman ya, bukan dari Provost, dari SFA ya. Nah, untuk melihatnya ini surat pengantarnya dari mana, kita bisa klik untuk lihat surat pengantar medisnya teman-teman. Kalau kita klik si surat pengantar medisnya ini, maka akan masuk ke dalam surat pengantarnya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat, nah inilah surat pengantarnya teman-teman ya. Di surat pengantar ini ya, di sebelah kanan atas langsung tertulis juga teman-teman ya, di sini ya, tenaga pemasaran Sintaratna Murti ya. Kodenya udah ada. Biaya medical check up ditanggung oleh Prudential teman-teman. Jadi apa yang perlu nasabah lakukan adalah ini dokumen ya, cukup di print ya, dan ini sudah ada 4 rangkap ya teman-teman, bisa lihat di bawah sini ada 4 rangkap ya, 1/4 ya. Jadi 4 rangkap ini buat siapa aja sudah tertulis juga di dalamnya. Yang perlu nasabah lakukan adalah cukup print ya, cukup print ini ya. Nih teman-teman bisa download PDF-nya ya. Download PDF kemudian kita print ya. Nah, setelah print, nasabah tinggal bawa surat pengantar ini ke lab yang telah ditunjuk dan diinginkan oleh nasabah. Pilihannya banyak sekali di panel medical, teman-teman bisa dapatkan ya. Nah, tinggal bawa ke sana, misalnya Prodia ya, Biomedica gitu ya, atau rumah sakit rekanan untuk medical check up teman-teman ya. For information teman-teman ya, harus diingat, rekanan untuk medical check up dan rekanan untuk kartu rumah sakit itu beda ya teman-teman ya. Rekanan yang untuk medical check up itu namanya adalah panel ya, cari namanya panel, list panel. Oke. Nah, nasabah tinggal bawa aja ya, bawa dokumen ini ke tempat medical check up tersebut, misalnya ke Prodia atau ke mana yang terdekat, kasih aja ke lembar tersebut ya, medical check up selesai langsung pulang. Semua biaya ditanggung oleh Prudential sesuai yang tulis sana, dan hasilnya akan dikirimkan dari Prodia atau tempat lab tersebut langsung ke Prudential ya. Oke teman-teman ya. Nah, kita sudah lihat bahwa maka pendingannya apa aja, nasabah yang perlu lakukan apa aja, kita lengkapin teman-teman ya. Nah, setelah lengkapin ya, saya lengkapin semuanya ya, nanti akan menunggu proses dari underwriting Prudential ya untuk menganalisa hasilnya ya. Ini kita kembali lagi ke status awalnya teman-teman ya, kita kembali ke beranda lagi. Oke. Nah, demikian adalah untuk memonitor SPAJ ya teman-teman. Jadi patokannya, ingat, pertama adalah jika selesai submit, pastikan status di ISKS ISPAJ adalah pending UW. Setelah pending UW, kita cek ke dalam si status proposal ini ya. Ingat, status proposalnya tersebut kita pilih yang statusnya juga proposal ya, status proposal, kemudian pilih lagi yang statusnya proposal ya. Yang status yang proposal itu artinya adalah ada pendingan yang belum jadi polis. Nah, jika sudah menjadi polis bagaimana teman-teman? Kita tinggal cari di sini teman-teman ya. Nah, ini ada status polis nih ya. Nah, kalau dia sudah issued, maka akan berpindah ke dalam status polis ini. Nah, caranya kita lihat ya, rincian polis ini teman-teman ya. Kita klik rincian polisnya. Oke. Nah, maka di sini semua juga tampil teman-teman adalah polis-polisnya ya. Nah, untuk melihatnya ya teman-teman ya, tampilkan ini ya. Untuk yang aktif atau untuk yang sudah issued adalah yang statusnya enforced teman-teman ya. Kita pilih yang statusnya enforced. Oke. Nah, maka jika polis tersebut sudah issued ya, sudah menjadi polis, maka statusnya adalah enforced, dan teman-teman bisa lihat di sini, inilah berikut polis-polis yang enforced. Jika nasabah tersebut sudah muncul di sini, maka dia sudah enforced, sudah menjadi polis dan sudah mulai aktif teman-teman. Kita coba klik status seperti ini ya, di dalamnya ada informasi apa saja yang sudah tercantum di status rincian polis ini ya. Oke. Nah, di rincian ini juga sudah langsung tercantum nomor polisnya berapa ya, nama pemegang polisnya siapa dan sebagainya teman-teman ya, alamat ya, kontak semua sudah ada ya.
termasuk jatuh tempo premi, ya, penerima manfaat, ya, ahli warisnya siapa, preminya berapa, ya. Nah, manfaatnya apa aja juga sudah ada, teman-teman. Ya, kalau sini teman-teman ada lihat yang excluded, ya berarti nasabah ini dulu ambilnya PHS, ya, Pro Hospital Surgical, kemudian berubah menjadi Pro Prime Healthcare Plus, ya. Maka statusnya yang dulu Pro Hospital Surgical akan jadi excluded, artinya sudah tidak aktif, diganti menjadi Pro Prime Healthcare Plus yang in force, itu berarti yang positif. Yang sekarang dia punya berarti adalah PPH Plus ini, ya. Semua ada di sini, teman-teman, ya. Nah, kemudian yang paling sering ditanyakan juga oleh nasabah, ya, informasi yang mereka minta adalah nilai tunai saya berapa sekarang, ya. Nah, ini bisa dilihat sini langsung, teman-teman, ya. Ini nilai unit ini, ya, yang nilai unit, ya, nilai unit inilah rupiahnya, teman-teman. Jadi saldo rupiah polis nasabah saya ini saat ini adalah 23 juta sekian dengan tanggal pembentukan per 19 Agustus. Ya, ini update setiap hari, teman-teman. Canggih banget deh Proforce ini, ya. Nah, ini semua ada riwayat klaim juga. Dia ada klaim, semua ada, teman-teman. Semua ada tercatat di sini, ya. Jadi demikianlah isi dari Proforce untuk cara memantau polis yang telah kita submit, apakah sudah berubah menjadi polis atau belum, sudah setuju ya atau belum, atau apakah masih nyangkut di proposal, dan bagaimana cara mengecek nyangkutnya, dan bagaimana juga kita bisa melihat apa status medicalnya saja. Oke, teman-teman, ya, semoga video ini membantu teman-teman dan selamat memasuki dunia digital bisnis prudensial. See you.